Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini masih dalam mata kuliah pembelajaran mikro atau micro teaching. Hari ini nanti kita akan mempelajari materi berikutnya. Oke, sebelumnya masih ingatkah pertemuan kita minggu lalu membahas mengenai apa? Pertemuan kita minggu lalu sudah membahas bermacam-macam ya, mulai dari pelaksanaan micro teaching, tahapan micro teaching, tujuan, manfaat micro teaching, semuanya. Kemudian kita melaju kepada tahapan yang sekarang atau materi yang sekarang, yaitu nanti kita akan mempelajari dua keterampilan. Kalau sebelumnya kita nanti ada beberapa keterampilan, yaitu adalah mulai dari keterampilan membuka sampai dengan keterampilan menutup. Kira-kira ada 8 keterampilan yang harus nanti kita pelajari bersama. Oke. Kenapa sih seorang guru itu harus mempelajari keterampilan dasar mengajar? Karena seorang guru itu nanti harus memiliki atau harus membekali diri. Bagaimana yang namanya seorang guru itu memang yang namanya guru adalah ketika mengajar, public speakingnya, kemampuan berbicara di depan siswanya itu pun juga harus terlatih. Biasanya dilihat dari jam terbangnya seperti itu. Sebenarnya tidak hanya terlihat dari jam terbangnya saja, tetapi bagaimana ketika suatu guru tadi atau ketika seorang guru tadi menguasai keterampilan dasar mengajar, itu biasanya akan meningkatkan rasa percaya diri seorang guru ketika dia atau berbicara di depan kelas. Berbicara di depan kelas dalam hal apa? Tidak hanya ketika berbicara santai kepada siswanya, tetapi juga bagaimana tekniknya menyampaikan materi itu ya. Jadi tidak hanya ketika masuk dalam kelas langsung masuk materi, tidak bisa. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika seorang guru harus mengajar siswa. Nah, hari ini nanti kita akan mempelajari beberapa keterampilan tersebut ya. Oke, ya, ada 2 keterampilan yang harus kita pelajari dari 8 keterampilan yang sudah ada. Keterampilan yang pertama adalah keterampilan membuka pelajaran, dan keterampilan yang kedua adalah keterampilan menjelaskan. Oke ya, itu yang akan kita pelajari. Ya, yang pertama adalah keterampilan membuka pelajaran. Merupakan salah satu keterampilan dasar mengajar yang paling awal yang harus kalian kuasai. Menurut Bu Riza, keterampilan membuka pelajaran ini merupakan suatu keterampilan yang sangat penting. Karena apa? Karena ketika nanti kalian akan membuka pelajaran, itu merupakan suatu titik yang penting bagaimana seorang siswa atau dalam kelasnya nanti itu siap menerima materi yang akan disampaikan oleh gurunya. Oke, kita pelajari pelan-pelan ya. Nah, di keterampilan membuka pelajaran ini nanti pun kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama adalah mengenai pengertian dan tujuannya. Kemudian yang kedua adalah mengenai prinsip dalam menggunakan keterampilan membuka pelajaran. Kemudian komponen yang ketiga adalah komponen keterampilan itu sendiri, atau apa saja yang harus ada dalam keterampilan membuka pelajaran itu ya. Untuk yang pertama mengenai pengertiannya. Pengertian dari keterampilan membuka pelajaran. Nah, kalau di sini kita bisa membaca bahwa keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana siap mental dan penuh perhatian pada diri siswa. Maka dari itu tadi Bu Riza bilang bahwa keterampilan membuka pelajaran itu merupakan salah satu keterampilan yang paling penting, karena tadi kita nanti sebagai guru harus menciptakan suasana siap mental dan penuh perhatian pada diri siswa. Ketika nanti ketika kita kan guru ekonomi nih ya, ketika guru ekonomi masuk dalam kelas, lalu misalkan ini adalah perpindahan, kalau jam sebelumnya misalkan bahasa Inggris, kemudian jam berikutnya adalah ekonomi, berarti kan ada peralihan nih ya. Pasti anak-anak masih ke bawah nih sama mata pelajarannya bahasa Inggris. Lalu bagaimana kita menyiapkan supaya anak-anak nanti siap mental untuk masuki di materi pelajarannya yang ekonomi?
dan anak-anak benar-benar berada di kelas tersebut, dalam arti tidak hanya badannya saja tetapi pikirannya pun fokus kepada mata pelajaran ekonomi. Nah, tujuannya ada beberapa hal, yaitu ada 3. Yang pertama adalah membangkitkan motivasi dan perhatian siswa. Itu adalah tujuan dari keterampilan buka pelajaran, kemudian membuat siswa memahami batas tugasnya, dan juga membantu siswa memahami hubungan berbagai materi yang disajikan. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Nah, tujuan ini nanti pun juga akan masuk ke dalam komponen yang harus ada dalam keterampilan membuka pelajaran itu sendiri, gitu ya. Nah, prinsip penggunaannya adalah bermakna bagi siswa. Cukup padat, singkat saja gitu ya. Bermakna bagi siswa. Karena apa? Ketika tadi ya bisa bilang bahwa tadi misalkan kebetulan yang sebelumnya adalah materinya adalah mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian perpindahannya materi berikutnya adalah mata pelajaran ekonomi gitu ya. Lalu bagaimana supaya nanti di mata pelajaran ekonomi nanti gurunya bisa membuka, menyiapkan mental dan anak-anak bisa perhatian penuh. Nah, berarti harus menyampaikannya, keterampilan ini harus benar-benar bermakna bagi siswa. Ketika membuka pelajaran harus bermakna bagi siswa bahwa ini saya sudah berada dalam mata pelajaran ekonomi nih, berarti saya harus terhilang dari bayang-bayang mata pelajaran bahasa Inggris tadi, gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa komponen keterampilannya. Dari komponen keterampilannya itu ada 4 komponen keterampilan. Ada keterampilan yang pertama adalah menarik perhatian siswa, yang kedua menimbulkan motivasi, yang ketiga memberikan acuan, dan keempat membuat kaitan. Ini adalah 4 komponen yang wajib harus ada hukumnya ketika kalian membuka pelajaran. Seperti halnya kalian ketahui ketika biasanya guru membuka pelajaran, itu yang kalian ketahui biasanya gurunya datang nih, tunduk gitu ya. Gurunya datang, masuk ke dalam kelas, membuka presensi, ngabsen satu persatu. Hari ini siapa yang hadir? Misalkan Tono, Tini, Budi, Rudi, Tina, Windy, Ayu, misalkan seperti itu. Siapa yang hadir? Ini Bu, Wiwi gitu kan ya. Wiwi kenapa sakit? Biasanya seperti itu. Terus kemudian kalau kalian perhatikan habis itu salam. Terus hari ini kita belajar di ekonomi kalian. Hari ini kita membahas mengenai nggak seperti itu, dia langsung begini. Buka LKS kalian atau buka buku kalian halaman 75 gitu ya. Itu tolong silakan dibaca sekarang, dibaca dulu terus nanti kalau nggak paham ditanyakan. Ada yang model seperti itu. Nah, sebenarnya di dalam nanti komponen keterampilan hal-hal yang demikian tadi bukan hal yang salah gitu ya. Ketika guru datang memberikan salam, mengabsensi, itu tadi bukan hal yang salah, tetapi ada hal yang perlu diperbaiki gitu ya. Ada hal yang perlu nanti bagaimana supaya anak-anak tadi bisa menarik perhatian siswa tadi. Ketika duduk bukan berarti menarik perhatian siswa gurunya berpakaian dengan heboh gitu, ataupun menarik perhatian siswa dalam hal yang apa, bukan. Menarik perhatian siswa di sini bermacam-macam ya, tapi dalam hal yang positif. Dalam hal ini misalkan nanti menarik perhatian siswa di sini bisa saja gurunya menyampaikan, bagaimana kabar kalian hari ini, memberi kehangatan gitu kan ya, terus memberikan motivasi. Nanti yang kedua ini biasanya gandeng nih, menarik perhatian siswa dan menimbulkan motivasi seperti ini. Kadang-kadang nanti oke, baiklah, kalian tadi sudah di mata pelajaran bahasa Inggris gimana, menyenangkan atau tidak, PR-nya banyak atau tidak, misalkan seperti itu. Kemudian sekarang berdiri, kita ice breaking. Nah, salah satu yang bisa kalian gunakan, salah satunya misalkan adalah ice breaking gitu ya. Anak-anak sekarang misalkan harus tepuk tangan atau kegiatan belok kanan, ngapain lah gitu ya. Biasanya ada ice breaking, makanya yang namanya guru itu harus kreatif gitu, karena harus bisa menarik perhatian siswa dan bisa menimbulkan motivasi. Biasanya hal lain tunggu, setelah ini adalah mata pelajarannya ekonomi nih, Pak gurunya atau Bu gurunya ini, saya sangat bersemangat. Nah, untuk menciptakan image seperti itu berarti kan kalian harus memiliki karakter yang sangat kuat sekali, sehingga benar-benar terkenang dan sangat ditunggu-tunggu oleh siswa kalian. Itu merupakan suatu hal yang sangat membahagiakan bagi seorang guru ketika
guru tersebut nanti biasanya seperti itu ya. Tadi itu menarik perhatian, menimbulkan motivasi pun juga bisa berasal dari kata-kata atau hal-hal kalian menceritakan sesuatu gitu, tapi jangan panjang-panjang gitu ya, jangan panjang-panjang, cuma yang menyemangati, yang kasih kata-kata mutiara, atau hanya gimana nanti kalian siap belajar, kita belajar ekonomi, oke. Nah ya dia itu juga boleh. Kemudian yang ketiga adalah memberikan acuan. Nah, acuan ini tadi mungkin kalau kalian secara kalian nggak sadar di video-video Bu Riza yang sebelumnya itu kadang-kadang Bu Riza ngasih acuan nih, Acuan itu Bu Riza sampaikan ketika Bu Riza bilang gini, baik, hari ini kita akan membahas mengenai seperti tadi di awal. Hari ini kita akan membahas materi keterampilan dasar mengajar, yang keterampilan membuka dan keterampilan menutup. Ya, itu adalah acuan. Acuan di sini digunakan untuk apa sih? Digunakan untuk mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini ngapain aja. Kita nanti belajar apa saja. Ketika kalian menyampaikan acuan, tidak harus tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat memahami, siswa dapat menganalisis, tidak. Jadi cukup misalkan kalian menyampaikan hari ini kita akan belajar materi mengenai pengertian ilmu ekonomi dan juga konsep kelangkaan. Cukup, itu juga sudah yang namanya memberikan acuan. Tetapi ketika kalian mau menyampaikan acuannya secara rinci pun, misalkan tadi Briza bilang hari ini tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat memahami, itu boleh gitu ya. Tapi kan nggak luwes gitu ya, nggak gimana ya, kurang luwes lah seperti itu. Nah, memberikan acuan tadi adalah supaya anak-anak atau siswa itu tahu bahwa batas-batas kita belajar hari ini apa saja. Jangan sampai gurunya bilang hari ini belajar mengenai pengertian ilmu ekonomi dan juga kelangkaan, tapi lah kok sampai kepada pendapatan nasional. Nah, seperti itu salah. Karena acuannya di awal tadi adalah kita belajar pengertian ilmu ekonomi dan juga konsep kelangkaan. Itu pun nanti acuan ini akan digunakan sampai dengan keterampilan menutup pelajaran. Karena nanti di keterampilan menutup ada evaluasi supaya apa? Oh, apakah acuan tadi tercapai atau tidak? Itu adalah mengenai memberikan acuan. Yang ketiga adalah membuat kaitan. Nah, membuat kaitan ini tadi kalau kalian perhatikan juga, itu Bu Riza sempat bilang tadi, minggu lalu kita belajar apa? Minggu lalu kita belajar ini mengulas. Biasanya ketika membuat kaitan itu nanti sambil ngetes. Minggu lalu kita belajar apa? Ayo coba kamu yang misalkan Mas A atau Mbak B. Nah, ketika misalkan tanya seperti itu, membuat kaitan itu nanti biasanya untuk ngecek juga kemampuan yang lalu, apakah kemampuan yang lalu atau materi-materi yang lalu benar-benar sudah dipahami, supaya bisa mengkaitkan dengan yang sekarang. Ya, yang namanya kaitan itu kan mengkaitkan yang lalu dengan yang sekarang. Atau misalkan kita ternyata adalah di materi pertama nih, kayak tadi pengantar pengertian ilmu ekonomi dari mulai kelas 1, kelas 10 semester 1 baru pertemuan pertama, misalkan seperti itu. Kaitannya seperti apa? Biasanya kalian menyampaikan kaitannya dengan bahwa menceritakan definisi. Bahwa ketika kalian hari ini misalkan sedikit menceritakan bahwa kegiatan ekonomi itu seperti apa. Kalian kalau dapat uang atau misalkan kalian hari ini sarapan atau tidak gitu kan ya, kalian hari ini dapat uang saku berapa gitu ya, kenapa kok kalian seperti, jadi ada tanya jawab misalkan seperti itu juga merupakan bisa membuat kaitan di sini fungsinya adalah memberikan gambaran atau memberikan supaya anak-anak siap nanti gambaran hari ini kita akan membahas apa sih gitu ya. Hari ini kita akan membahas mengenai materi apa, supaya anak-anak bisa terbayang nih, oh kita nanti akan bahas seperti ini atau tidak. Atau mungkin misalkan mau membahas mengenai kegiatan perekonomian, kalian bawa botol atau apa, kenapa sih botol ini bisa sampai di saya, bagaimana caranya. Nah, nanti seperti itu kemudian baru baca bahwa hari ini kita akan membahas mengenai kegiatan perekonomian bla bla bla. Nah, itu adalah komponen-komponen keterampilan yang bisa Bu Riza
sampaikan secara sangat singkat sekali dalam video ini. Untuk keterampilan yang kedua, keterampilan menjelaskan, kita akan pindah ke video berikutnya. Untuk video contoh nanti insya Allah akan berikan untuk contoh membuka pelajaran tersendiri ya. Ini adalah penjelasan dulu. Terima kasih, selamat menyimak dan selamat menantikan di video yang kedua mengenai keterampilan menjelaskan.